12 nih Firaun. Sudah mati pun mau jumpa beli kartis juga. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ma nawa bi aslafuna wa ila hadratin nabi. Kisah pada zaman dulu antara ulama dan umara nggak kompak. Dulu saya bertanya-tanya, wahai ayahanda, wahai imam besar, wahai guru kami, wahai panutan kami, apa salahmu? Jauh-jauh kapitra ada di situ. Oh, saya kira ada. Bela Habib Rizik mati-matian. Begitu diangkat jadi calon legislatif dari partai PDI, langsung berubah haluan kepada saudara. Itu satu contoh. Jadi nggak usah jauh-jauh. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. As-Sayyid Al-Walid Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf علي عبد الرحمن السقاف وسادة الحبائب الأفاضل العلماء الأجلاء متعنا الله بطول عمرهم وعسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur para habaib ulama-ulama kita, diberikan kita karamah, keberkahan, madad, kebaikan ilmu dan berkah amal mereka, dan pertemuan kita ini dijadikan sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berdoa untuk kebaikan umat bangsa Indonesia, untuk keselamatan Habib yang kita cintai, imam besar kita Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar. Suatu malam Fir'aun bermimpi melihat ada bayi kecil yang menarik mahkota dari kepalanya. Apa pelajaran dari sini? Bahwa ternyata Fir'aun yang gagah perkasa itu tiap malam mimpinya mimpi nggak enak. Takut terus. Dia tidak mimpi disambar geledek. Dia tidak mimpi ada elang besar. Tapi mimpinya anak kecil yang tak berdaya. Anak kecil pun dia takut. Anak kecil bayi yang tidak pandai berjalan pun dia takut. Sesungguhnya ketakutan itu bukan dari anak kecil, tapi Allah menanamkan ketakutan itu dalam hatinya. Lalu begitu bangun pagi, dia kumpulkan semua. Siapa yang dia kumpulkan? Watimpir, Dewan Pertimbangan Fir'aun. Dia tanya, hai Dewan Pertimbangan Fir'aun, tadi malam aku bermimpi melihat ada anak kecil yang menarik mahkota dari kepalaku. Apa pendapat kalian? Sebenarnya Fir'aun itu jahatnya cuma 50%. Tapi ternyata penasehat-penasehat itu gila semuanya. Apa kata mereka? Semua anak kecil yang lahir kita razia, kita tangkap, kita pancung kepalanya. Itu diceritakan di awal-awal Al-Quran, di surah Al-Baqarah. Tidak ada dalam Al-Fatihah. Itu ada di dalam Al-Baqarah. Yudhabbihuna abna'akum. Anak-anak kecil potong kepalanya, pancung. Maka mereka periksa semua. Yang kebetulan hasil USG-nya 9 bulan 10 hari. Mereka takut, cemas. Semua anak kecil tangkap, pancung. Apa salah anak kecil? Tidak berdaya. Mengapa tidak bapaknya yang dipancung? Mengapa bukan ibunya yang dipancung? Mengapa anaknya? Karena yang datang malam itu anak apa bapak? Anak. Ternyata anak kecil pun kalau menakutkan dia harus dipancung. Bapaknya kalau tidak menakutkan biarkan saja. Ini anak harus dihabisi, dia harus dipotong.
maka seluruh anak yang lahir di negeri itu potong kepalanya. Wa yastahyuna nisaakum, yang perempuan biarkan. Makanya kalau mau jadi selamat, biar jadi perempuan. Sekarang banyak laki-laki ingin jadi perempuan, badannya tegap, kumisnya tebal, ototnya besar. Ketika ditanya, laki-laki ke engkau? Ke perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Siap dipancung. Kita semua laki-laki di sini sudah pernah dipancung. Kelamin kita dikhitan. Kita tidak takut itu. Kita tidak ngeri itu. Karena di tempat tidur pun kau akan mati. Dirahasia semuanya. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Bagaimana caranya? Wa auhayna ila ummi Musa. Apa arti ummi? Emak-emak. Tidak ada cerita tentang ayah Musa. Allah begitu indah melakukan skenario, maka dia panggil ibu Musa. Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham ke hati ibu Musa. An ardihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaih, kalau kau takut anakmu disembelih, kau takut anakmu dipotong, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke dalam kotak, hanyutkan dia ke sungai Nil. Maka perempuan bernama Yohanes, perempuan itu cantik jelita, bernama Yohanes, diletakkannya anak ke dalam kotak kayu, dihanyutkannya ke sungai Nil. Yang menghanyutkannya perempuan, tapi hatinya gundah gulana, hatinya risau. Bagaimana menenangkannya? Maka dia panggil kakak Musa, juga seorang perempuan. Hai kakak Musa, kemari, kau amati kemana agaknya ini hanyut anak yang sedang dalam kotak ini. Yang menghanyutkan perempuan, yang mengawasi perempuan, dan yang akan menemukan kotak ini nun jauh di sana. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Apa maknanya? Ada kekuatan perempuan yang luar biasa. Mak-mak garis keras. Jangan sepelekan perempuan. Perempuan yang menghanyutkan, perempuan yang menyelamatkan, perempuan yang mengontrol sampai ke tempat di mana anak ini hanyut. Dan ternyata di sana ada perempuan yang sudah lama menikah, tidak punya anak. Perempuan itu bernama Asia. Asia sudah luar balik berdoa kepada Allah, berikan aku anak ya Allah, berikan aku anak ya Allah. Allah tidak mau Asia yang solehah punya anak, rahimnya mengandung janin yang jahat dari Fir'aun. Tapi Allah berikan kemuliaan, dia tidak pernah mengandung, dia tidak pernah hamil, tapi dia punya anak, seorang nabi. Kau bukan anak kandungku yang lahir dari rahimku, tapi kau anak angkatku, lahir dari hatiku. Ibu yang tak punya anak, kau mandi ke sungai, mungkin ada anak yang hanyut di sana. Ketika dia sedang mandi di tepi sungai Nil, dia lihat ada kotak. Dia panggil pengawal, dia panggil dayang-dayang, dia panggil Satpol PP. Itu ada anak berenang, ambil, tarik. Begitu ditarik, ternyata dibuka kotaknya. Wow, amazing. Ada sesosok bayi. Yang lain boleh kau potong, yang lain boleh kau habisi, yang lain boleh kau pancung, tapi ini dijaga. Siapa yang menjaganya? Allah. Siapa yang mengirim mimpi menakutkan itu pada Fir'aun? Allah. Siapa yang menampakkan anak kecil yang menakutkan itu? Allah. Siapa yang mengilhamkan supaya anak itu hanyut? Allah. Sulitkah bagi Allah menyelamatkan? Kita yang merasa sulit. Ini kuasa Allah, ini pengaturan Allah, ini tadbir Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Malam ini kita beramai sedang mengetuk pintu-pintu langit dengan salawat, dengan tawasul kepada Rasulullah, kepada habaib, kepada orang-orang yang darah Nabi mengalir dalam darah mereka. Darah
itu turun kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Sayyidatuna Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, turun kepada Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, turun kepada Ali Al-Ghuraidi, turunlah kepada para habaib. Mereka jaga darah itu sampai hari ini. Turun kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Al-Husain minni wa ana minal Husain. Husain dariku dan aku dari Husain. Ditanyakan makna hadis itu kepada mufti Mesir, Al-Imam Al-Akbar Profesor Dr. Syekh Ali Jummah. Apa makna ana minal Husain? Aku dari Husain, kata Rasulullah. Man yu'dhu Husainan, siapa yang menyakiti Husain? Man yu'dhi Husainan, siapa yang menyakiti Husain? Menyakiti aku. Darah itu mengalir dalam darah mereka. Darah itu dari dalam tubuh mereka. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka, sebagaimana dulu tidak ada pernah rasa takut dalam kakek buyut mereka, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang takut, kita yang cemas. Abdul Somad, darah siapa yang mengalir dalam dirimu? Darah bapakku. Adakah rasa takutmu? Tidak ada. Tidak ada rasa takut itu lagi, karena kebetulan ramai. Ketika pulang ngeri juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ternyata ancaman yang ditakutkan, ternyata ancaman yang dilihat dalam mimpi, disangka sudah selesai, disangka sudah mati, ternyata ancaman itu masuk ke dalam rumah sendiri. Adakah yang lebih mengerikan daripada itu? Ancaman dalam selimut kita sendiri, di dalam kamar kita sendiri, di dalam rumah kita sendiri. Anak itu ada. Fir'aun setiap kali melihat bayi itu ketakutan. Jangan-jangan ini dia, jangan-jangan ini dia, ini yang kulihat dalam mimpiku, ini yang kulihat dalam mimpiku. Akhirnya dia katakan, oh my darling Asia, bagaimana kalau anak ini kita tes, fit and proper test? Bagaimana cara kita mengetesnya? Kita letakkan roti dan api. Nanti kalau dia memilih roti, berarti ini anak yang kukhawatirkan, karena dia tahu mana roti mana api. Kita tes, diletakkan roti, diletakkan api. Tentu saja tangan itu ditarik oleh setan. Pegang roti, pegang roti, pegang roti. Makanya bapak-bapak tidak mau memegang roti, dia lebih memilih mancis. Tangan mulai mendekati roti, tapi datang malaikat menarik tangan Musa sehingga tangan itu mengambil bara api, dikulum dalam mulutnya, maka lidahnya agak sedikit terluka. Maka ketika dia akan menghadap Fir'aun, dia berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Dan ketika aku bicara tidak celat, lidahku lantang bicara. Beberapa menit saya sampaikan cerita ini. Apakah cerita ini bisa difahami? Berarti lidah saya tidak terkena bara api. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Betapa hebat Fir'aun dengan penasehatnya, dengan tukang sihirnya. Tapi bagi Allah itu hanya kecil saja. Allahu Akbar. Ancaman yang kau takutkan, yang kau potong, yang kau habisi, justru ancaman itu datang ke dalam rumahmu sendiri dengan penguasaan Allah. Apa akhir cerita Fir'aun? Fir'aun mati dalam keadaan yang lucu. Seandainya kita baca sejarah, Fir'aun mati dilarikan burung elang gagah perkasa, jantan. Fir'aun mati diterkam harimau, mantap. Fir'aun mati disambar petir, hebat. Fir'aun mati tersedak di Laut Merah, mati. Al-yauma nunajjika, hari ini kuabadikan badanmu, jasadmu, bibadanika, badanmu gagah perkasa, tidak dimakan cacing tanah. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya orang-orang yang datang setelah engkau mengambil pelajaran dari Fir'aun. Rumahnya, kuburnya, makamnya, istananya tegak berdiri.
patung-patung, tenda-tenda tegak berdiri. Tapi apa yang terjadi? Jasadnya terbujur kaku. Di samping Sungai Nil, Tahrir Square, ada museum besar. Kami ketika kuliah dulu melihat jasad Fir'aun. Pergi kami ke museum, langsung menemui security. Where is Fir'aun? Fir'aun fan, wafo. Ternyata walaupun sudah mati, tempatnya di atas juga. Mana Fir'aun? Dia di atas. Akhirnya kami pun naik ke tangga atas sampai di depan pintu. Mau menjumpai Fir'aun, bergetar jantung melihat di pintu tertulis tiket 100 pound. Selaka 12 nih Fir'aun. Sudah mati pun mau jumpa beli kartis juga. Mungkin Nus Hasan Talib bisa bayar setengah nggak mahasiswa nih. Sampai di dalam, melihat dia terbujur kaku di dalam peti kaca. Dan saya lihat dia dekat-dekat. Inilah dulu yang menyembelih anak-anak. Inilah dulu yang mimpi ketakutan. Ini yang gagah perkasa. Ini yang paling ditakuti. Hari ini anak-anak, turis-turis, bule-bule ketawa. It's funny, it's funny. Ternyata akhirnya kau mati juga. Matimu jelek sekali Fir'aun. Hai kau yang pernah punya kekuasaan. Hai kau yang gagah perkasa. Hai kau yang pernah mau membunuh nabi-nabi. Nabi Ibrahim mau kau bakar. Namrus, Ibrahim mau kau bakar. Akhirnya bagaimana kematian Namrus? Nyamuk masuk ke telinganya. Mati. Gimana matinya Fir'aun? Tersedak. Gimana matinya Namrus? Kena nyamuk. Gak enak sekali. Masih keren kena lalat. Apa maknanya? Allah Ta'ala punya kuasa, dihinakannya. Hari ini, hai orang yang sombong, hai orang yang angkuh, pergi kalian ke Kairo, kunjungi museum, lihat jenazah Fir'aun. Ingat baik-baik, tatap matanya. Ini yang dulu sombong, ini yang dulu angkuh, ini dulu yang membuat tipu daya. Akhirnya mati. Fir'aun mati, Musa meninggal. Tapi Musa namanya abadi. Hitung di Indonesia berapa banyak orang bernama Musa. Ada nggak di Indonesia kenalan Pak, nama saya Fir'aun? Belum ada. Saya lihat jasadnya yang terbujur kaku di dalam kotak kaca. Inilah dia yang sombong dulu. Inilah dia yang membuat tipu daya. Akhirnya kau mati juga Fir'aun. Tapi walaupun begitu saya tetap takut. Saya baca ayat kursi Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Saya lihat hidungnya, saya lihat kukunya, jasadnya masih ada, rambutnya masih ada. Akhirnya kau mati juga. Pelajaran, kalau tak juga mau kau dengar ini, maka tak ada lagi. Suara sudah habis, ceramah sudah bolak-balik dikatakan. Tapi ada satu yang paling mengerikan. Doa, silahul mu'min. Doa, doa, senjatanya orang beriman. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, maka Allah kabulkan doa mereka. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik, niat menjaga bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan imam besar Habib Rizik Syihab. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad. Amin. Kami bertawassul kepada Engkau malam ini ya Allah, bersama Nabi Muhammad, bersama syafaat Nabi Muhammad, bersama para wali-walimu, bersama para habaib, bersama umat Muhammad. Kami memohon Engkau mudahkan urusan bangsa kami menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Engkau mudahkan segala urusan orang yang kami cintai. Amin. Salah satu dari cucu Nabimu Habib Rizik Syihab ya Allah. Amin.
Tak ada tempat kami selain Engkau meminta berharap. Ilaika asku dha'fa quwwati, kepada Engkau aku mengadukan segala kelemahanku ya Allah. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku ya Allah. Wa awani bainan nas, aku hina saat ini. Aku merasa dihinakan karena cucu nabimu mesti meninggalkan negeri tempat kelahirannya. Amin. Difitnah, teraniaya. Tak ada tempat kami meminta kecuali Engkau ya Allah. Sebagaimana dulu ibu Musa, perempuan yang teraniaya, sendirian berdoa, berharap, meminta. Tak kau sia-siakan doanya. Jangan kau sia-siakan doa kami malam ini ya Allah. Amin ya Rabb. Jangan kau sia-siakan. La tukhayyib raja'ana ya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Jangan kau sia-siakan apa yang kami minta malam ini ya Allah. Amin. Amin ya Rabb. Kami penuh dengan dosa ya Allah. Amin. Berikan kebaikan pada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Amin. Sehatkan badannya ya Allah. Orang-orang yang melakukan makar, yang melakukan tipu daya, melakukan fitnah, kami tak pernah merasa dendam. Mereka itu hamba-Mu, manusia juga. Kalau Engkau mau, Kau tarik nyawanya. Kalau Kau mau, Kau ratakan dengan tanah. Amin. Tapi yang kami inginkan, berikan hidayah ke hati mereka ya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Dulu ketika Datuk moyang Habib Rizik Syihab, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang mereka meminta kepadanya, ya Rasulullah, doamu kabul, doamu diterima, doamu mustajab. Andai kau berdoa sekali saja, rata mereka dengan tanah. Tapi dia tidak mintakan itu. Biarlah ku simpan itu syafaatan li ummati, menjadi syafaat bagi umatku. Hari ini kami meminta kepada Engkau, lembutkan hati mereka ya Allah. Kami tidak meminta kekerasan ya Allah. Kami minta kedamaian ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, berikan hidayah, taufikmu kepada orang-orang yang punya kekuasaan. Amin. Sebagaimana dulu Kau berikan kepada orang-orang yang pernah berkuasa. Amin. Daud alaihi salam, Sulaiman alaihi salam, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saudara kami yang sedang teraniaya, terkena musibah di Lombok, saudara kami yang sedang susah, menderita di Palu, tak ada yang dapat kami berikan kepada mereka selain bantuan-bantuan. Hari ini berkumpul kita beramai-ramai, maka akan ada kotak, akan ada kantong plastik. Apa yang ada di tanganmu berikan. Itulah yang akan menolong saudaramu. La yu'minu ahadukum, kau tidak dianggap beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kau sudah lihat videonya, kau sudah dengar teriakannya, sudah minta tolong kepada Allah. Doa saja tidak cukup, berikan bantuan. Sebagiannya mungkin mohon izin akan dipakai untuk acara ini. Tidak ada yang lebih daripada itu. Tidak ada. Hanya pertolongan Allah dan bantuan orang-orang yang beriman. Selain daripada itu, ma'akalta yang kau makan, busuk, wa malabista yang kau pakai, lapuk, wa matasaddaqta yang kau sedekahkan. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad itu hanya pandai menyuruh orang saja, dia tidak memberi. Saya beri juga. Naik ke atas, karena di sini ikannya besar-besar. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain akan tinggal. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3. Mal, harta, mobil besar, rumah besar tinggal. Ada orang mati bawa uang? Tidak ada. Baju kebesaran tinggal, uang yang kau bawa tinggal. Tapi mana yang kau berikan untuk jalan Allah, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Saudaramu di Lombok, saudaramu yang ada di Palu, yang ada di Sulawesi Tengah, mereka meminta bantuan. Mereka masih tempat tidur di seng-seng, mereka tinggal di tempat yang tidak layak. Mudah-mudahan bantuan kita malam ini memberikan kebaikan-kebaikan buat kita semua, insya Allah. Amin. Ingat, ingat, malaikat mendoakan.
Apa kata malaikat kepada orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Beri ganti kepada orang yang bersedekah. Beri ganti pada orang yang bersedekah. Tapi orang yang tidak bersedekah, ingat, malaikat juga mendoakan mereka. Apa kata doa malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tidak bersedekah, beri dia kebinasaan. Ini bukan ancaman, tapi ingat, boleh jadi besok pagi kaulah orang yang pertama mati karena tidak mau bersedekah. Bersedekahlah, berikan apa yang ada pada dirimu. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Al-Faqir, Ibnukum, Talibukum, Abdul Samad. Banyak kata-kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.